Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya belum kedengeran ini ya. Abang belum masak ini, belum tanya. Kalau kata orang-orang yang jawab salam di luar tadi, Allah bisa pergi haji lagi. Yang belum pergi haji, namun bisa pergi haji. Yang nggak jawab salam, akhirnya kawin lagi. Kalau kami setuju nggak, Pak? Nah, mohon maaf, tidak karena jawab salam Allah kalau sebagai kita, biar semangat gitu, biar dompak, apalagi tadi kata Pak Moderator, puasa itu membuat kita prestasi dari semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah الذي جعل شهر رمضان شهرا مبارك والحمد لله الذي أمرنا بإخراج معرفتنا إليه السعادة والرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Siti Rahayu untuk jabat namanya benar siapa? Saya kira Siti Paramita itu. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim At-Taqwa PTBN ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita berkumpul dalam rangka menyambut yang namanya bulan Ramadan. Ada hal yang menarik beberapa ini betul-betul dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya bulan Ramadan dikategorikan sebagai bulan BBM, Pak. Tahu BBM, Pak? BBM bukan bahan bakar minyak, apalagi bukan bahan bakar rupiah, bukan. Jadi BBM itu apa? Bulan berkah dan maghfirah. Jadi Ramadan ini kadang-kadang bulan berkah dan maghfirah. Nah, kenapa berkah? Berkah itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, itu bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau kita masuk di Ramadan, tak lain lakukan. Kita disambut masuk ke universitas Ramadan. Jadi masuk ke universitas ini. Ternyata bukan hanya kampus-kampus kita kuliah, Bapak kuliah di hukum, kemudian Pak Agus kuliah di komputer, ya. Ambil komputer dalam hukum. Nah, ternyata bulan Ramadan ini kita disambut masuk ke dalam universitas Ramadan. Kenapa kita kategorikan universitas Ramadan? Karena banyak nanti mata kuliah yang kita akan ambil. Pelajaran madrasah yang bisa kita ambil dalam bulan Ramadan, yang salahnya apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rasa syukur yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, tapi kata Pak ada yang tidak makan, makanya sehari 2 kali kan tidak ada yang belum makan. Enggak, tahu aja sebenarnya Pak. Nah, Bapak, ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak makan cuma sebentar, Pak. Puasa itu dari apa? Dari fajar sampai maghrib kita tidak berpuasa apa tidak makan. Itu terasa. Laparnya, terasa halusnya. Bagaimana setelah kita yang biasa mereka tidak makan, tidak minum. Maka kalau makan apa? Selanjutnya ini
sampah-sampah, bekas-bekas kita merasa bersyukur. Oleh karenanya, Bapak dan Saudara, pelajaran yang kita ambil manapun yang kita ambil dari rasa syukur yang luar biasa. Kalau kita masuk Ramadan rasa syukur yang terdalam, mendapatkan nikmat dari Allah, dia jangan ke atas Pak, dia ke bawah dia. Bapak menjadi sebagai yang mewujud dari Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lihat temannya Pak udah punya Ferrari, udah punya mobil Alphard, sedekatnya ke bawah, ternyata kawan sekerja saya, mereka masih punya boleh jadi Avanza. Punya sedia. Kita yang bersyukur kepada Allah. Dia punya Avanza, jadi kita bisa bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya Avanza. Kawan saya itu, tetangga saya punya motor. Saya punya motor bersyukur juga. Alhamdulillah saya punya motor. Tetangga saya punya motor jalan kaki. Dari jalan kaki, kita harus bersyukur nggak Pak? Harus bersyukur. Alhamdulillah saya bisa sehat, bisa jalan, bisa pulang. Tetangga saya ada yang dirawat rumah sakit. Dari rumah sakit juga bersyukur. Alhamdulillah saya masih hidup. Tetangga saya mati. Ya kan, kita bersyukur. Undur. Masih bersyukur tidak ya. Nah, ini yang kategori kalau kita yang bersyukur, lihatlah ke bawah. Jangan kita dari ke atas. Kalau kita dari ke atas itu tidak akan bersyukur, tapi kita akan mengukur itu. Kita sampai tadi, alhamdulillah kita bisa makan. Waktu kan. Oleh karenanya, Rasulullah menyatakan, baik ini jelas informasi saja, sebelum masuk materi ini Pak ya. Kata orang yang senang dan baik ya, dan saya gitu ya. Nah, jelas sebelum saya lanjutkan materi, ini nama saya Muhammad Z. Nama panjangnya Pak panjang sekali Pak Muhammad Z. Saya aslinya dari BSD Pak, bukan Bumi Ketonggang, tapi Bekasi Kepala Dikit ya. Jadi kemudian saya kuliah di BIN, kemudian di Darul Sunnah, Hadis Muhammad Kalian, Al Mustafayaku, kemudian S2 Ekonomi Islam, masa ini saya 2006, kemudian ketiga sekarang mengambil riset tentang filosofi terutama dalam masyarakat ini makhluk Islam. Nah, aktivitas yang saya lakukan di antaranya saya sebagai penulis buku yang bersama masyarakat dan berusaha, kemudian dari masyarakat, kemudian pernah jadi fasilitator dan peneliti di Islamic Economics di World Bank Dunia tahun 2010. Kemudian konsultan saya di DT sebagai beberapa universitas. Nah, kemudian pengatur rubrik konsultasi zakat di majalah Seri, majalah Ekonomi Islam, kemudian di Indonesia secara muslim dan beberapa pelanjutan majalah website dan muslim itu majalah konsultasi yang dibuka di situ tersebut. Kemudian pengatur rubrik di Kota Bawah, kemudian narasumber yang berasal dari ekonomi Islam dan ekonomi yang lain-lainnya, baik di instansi pemerintah maupun dari ini aktivitas saya. Pernah dulu sebagai sukses pikiran saya di Ramadhani, kemudian dosen praktikum baik di Bidikon UIN Jakarta, baik kerja sebagai trainer ini jelas tentang informasi. Bagi nanti Bapak yang mungkin ada pertanyaan tempat dari saya menyampaikan, kita nanti di ini silakan emailnya juga silakan di data. Yang belum kita kasih nomor ini Pak, nomor transfer jangan. Bapak Ibu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tadi kembali. Kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Ternyata bulan Ramadan kita memberikan Fahrul BPN. Tapi kalau Bapak dicari kampus Arab sudah perlu ada ini baru satu tadi ya. Kalau dia kan istilah kita aja kan. Bulan berkah dan maghfirah. Nah, bulan berkah dan maghfirah itu diantaranya adalah apa? Berkah. Karena dalam Al-Quran, Allah tegaskan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan terserah, akan tenang. Maka Allah tegaskan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah berdoa ketika masuk bulan Rajab.
Sekarang bulan apa ini? Bulan Safar. Untuk belajar berdoa, ini yang hadis dari Imam Ahmad dari Anas Rasulullah. Apabila masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Ya Allah, berikanlah kami pada bulan Rajab dan Safar dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ini. Tanpa Rasulullah menyambut bulan Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada masuk bulan Rajab. Terus Rajab ini, Pak. Kalau dalam lewat ya. Bulan Rajab ada peristiwa apa sih, Pak? Di sebelum itu, yang lainnya apa? Kita diperintahkan suruh belajar lagi tentang ilmu, tentang sholat. Karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah betul atau tidak? Bulan Syawal kita dianjurkan oleh Rasulullah latih berpuasa, latih kesabaran. Menyambut bulan Ramadan bagaimana? Yaitu hati kita mental kita siap, fisik kita siap, dan seterusnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan nanti tak lain tak bukan nanti kita akan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mata kuliah memang tadi ada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baca Quran, karena bulan Ramadan kita baca bulan berkah. Orang yang baca Quran itu akan sifat bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian dari bulan Ramadan juga ada yang dikategorikan malam yang lebih daripada 1000 bulan. Yang namanya apa, Pak? Malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Bulan Ramadan Lailatul Qadar, tapi kalau bulan lain itu Lailatul Qadar berbeda. Yang nanti keluar, nanti ke rumah orang lain itu karena salah alamat, karena alamat palsu ya. Karena sekarang banyak negara kita palsu semuanya, Pak ya. Ijazah palsu, KTP termasuk alamat palsu ada ciri-ciri dari kemana-mana. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita lihat? Tadi telah kita singgung bulan berkah dan maghfirah. Bulan berkah ternyata segala sesuatu yang dinikmati oleh kita semuanya. Tadi dalam bahasa kita katakan berkah itu bertambah kebaikan kita, bertambah amal ibadah kita. Ada juga yang mengakibatkan berkah itu asal katanya bisa itu kolam. Kolam lalu kalau kita di kamar mandi itu kolam senantiasa dipakai atau airnya? Airnya dipakai terus dia bisa tapi tetap terisi kan? Itu yang dikatakan berkah. Walaupun dihabiskan air tetap merasa ada kemudian tanda-tanda berkah. Binatang juga sama. Ada yang kategori binatang berkah, ada yang berkah. Binatang berkah, ada yang contoh apa tuh? Ayam tuh. Walaupun setiap hari potong ratusan ribu sampai jutaan potong bagaimana kalau itu? Sama dia ada 10%. Ada kenapa? Ayam itu ada kalau subuh-subuh bangun kita lupa ukur dulu pada apa? Bangun. Nah, ada apa? Ukur dulu, subuh. Ayo kami apa? Kalau pakai saya, kalau kita mau bangun, bangun. Akhirnya kita sudah bangun, itu berkah. Tapi dipotong ada lagi. Itu juga sama. Kalau mendapatkan rezeki dari Allah sebesar apapun, kecil apapun, itu akan timbul senang, nyaman kita memiliki. Dan merasa takut, hilang, tidak boleh ada berkah. Kalau binatang yang tidak berkah, ada kucing namanya, Pak. Kucing pernah dipotong nggak, Pak? Kucing nggak pernah dipotong. Tapi kalau potong kucing itu nggak pernah dipotong. Kerjanya apa? Orang kerja di tiduran, orang lain tinggal jalan kemudian lagi. Itu kerja kerjaan. Nah, kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala juga puasa. Tadi tradisi itu oleh Pak Moderator. Puasa itu melatih kita untuk berprestasi. Tidak ada yang namanya orang yang berpuasa kemudian tidak berprestasi. Kita jelaskan. Pemain, bahkan Indonesia terdiri merdeka di bulan apa? Di bulan Ramadan. 17 Ramadan menurut sejarah kan ada yang 17 Ramadan, bahkan 9 Ramadan. Ini berarti menggambarkan kepada kita nanti satu proses yang benar-benar sesuai. Tetap berprestasi. Para ulama
Termasuk kalau kawan-kawan bapak itu semuanya pernah membaca tafsir angka, itu tidak mengarang yang namanya tafsir al-Azhar, itu di penjara waktunya itu kan, rambutnya di bulan Ramadan. Para ulama ini bersama di bulan Ramadan itu timbul sensasi. Pada masa Rasulullah perang Badar dilakukan bulan Ramadan itu memperoleh kemenangan. Bapak-bapak nanti ketika kerja berikan prestasi yang luar biasa. Karena Rasulullah menyatakan kalau kita ini sukses, kita harus betul-betul dulu. Kalau betul-betul masih dapat. Maka menyatakan sebagai masalah yang menjadikan wajah dan siapa yang betul-betul pasti dapat. Maka dalam surah Al-Mu'minun Allah menyatakan, "Qul aqwala al-mu'minun sungguh telah sukses. Sungguh telah memperoleh kemenangan, sungguh telah memperoleh kenikmatan." Siapa itu? Al-Jazina Mufi Salatihim Wafi'un, dia sekolah yang itu pakai puasa, sholatnya itu. Baik sholat tarawih, sholat wajib. Maka beberapa yang akan mengatakan subhanallah ada kajian yang menarik. Kalau pernah kita membaca orang yang sholat, maka akan berbeda perbuatan keji dan munkar. Apa bisa seperti itu? Kalau sholat yang biasa saja, itu tidak bisa. Tapi kalau sholat yang biasa, itu betul mengerjakan sholat yang muncul. Sholat yang dihadirkan hatinya. Ketika dia sholat, Allah menatapnya. Sehingga dia akan senantiasa dipantau oleh Allah, mengambil hak orang lain yang mau. Nah, apalagi bulan Ramadan menjaga itu, jangankan makanan, minuman yang haram, yang halal aja di bulan Ramadan dilarang ya, Pak. Dilarang, tempe yang halal, yang dimakan haram saja. Nggak boleh itu. Jadi kalau halal nggak bulan Ramadan? Halal. Tapi akan berubah itu makanan yang tadi awalnya halal jadi halal apa? Bukannya di bulan Ramadan itu ketika maghrib, tempe halal lagi, habis maghrib. Air kelapa halal lagi, habis maghrib. Dendeng halal lagi, habis maghrib. Rendang halal lagi, maghrib. Berhubungan suami istri halal lagi, habis tarawih yang bukan dikit Pak, halal banget ya. Beberapa kali itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bahasanya diperhatikan tadi. Kita memperoleh pelajaran, kita harus bersyukur, harus bersabar. Coba itu. Ketika kita naik motor, kita naik mobil, ada yang mirip. Kita tak bisa marah. Tiba-tiba nggak marah, sabar. Ini, saya lagi berpuasa, sabar itu melatih. Bersyukur, bersabar. Makanya kata guru-guru, ustaz kita dulu itu mengatakan orang yang bersyukur, yang bersabar, insya masuk surga. Ada Pak, suami istri, suaminya lagi tidur-tiduran di kasur. Ketika suaminya tidur-tiduran di kasur, rupanya istrinya baru lagi selesai mandi. Pas selesai mandi, suaminya bilang, Alhamdulillah, saya punya istri cantik kayak mama. Alhamdulillah. Istrinya jawab bilang, Pak, iya, Bapak mah alhamdulillah, Bapak mau bersyukur. Kan saya bersabar. Lalu kenapa bersabar? Bapak bersyukur punya istri saya yang cantik, saya bersabar, punya laki lepas di Bapak. Nah, Bapak yang ada Allah SWT bukan maksud seperti itu, sabar seperti itu. Tetapi apa? Kita bersyukur tadi, kita makan, kita minum, kita dapat pekerjaan yang layak, jabatan yang sudah menarik, anak kita sudah ada yang kuliah, ada yang lulus. Kita adalah bersyukur yang luar biasa. Sehingga kita mengajarkan, untuk apa? Bersyukur itu tidak hanya dalam hati kita saja. Tidak hanya ucapan bilisan, dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi dengan ucapan, dengan praktek bil jawari. Kalau dapat rezeki, jangan sayang-sayang tak untuk sedekah. Betul, Bu? Dengan sedekah itu ternyata harta kita akan berkembang. Banyak dari Al-Quran menyatakan bisa dikit dalam surah Al-Lail itu, Fa'amma al-haqqa wa-taqqa wa-saddaqa bil-husna wa-sayyastiruhu bil-yusra. Adapun orang yang senantiasa bersedekah,
berzakat, infak, dia wakaf dan seterusnya. Wakaf akan yang bertakwa kepada Allah hati. Bertakwa pada berdosa dan mengatakan bahwa Allah akan menggandakan nilai pahala. Tak kita bersedekah di bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya. Ternyata Allah jadikan fasa nafsi ruhul justru maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bapak yang ada proyek tentang nuklir politik apa pun. Ada yang bermanfaat, kalau memang betul-betul kita mau ada inspirasi, ide-ide yang cemerlang, kita sukses insya Allah amin ya rabbal alamin. Nah, bahkan Allah jelaskan dalam ayat-ayat dalam surah Al-An'am ayat 160 kan. Orang yang melakukan amal kebaikan akan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Sampai 12 kali lipat. Manja bil hasanati walau asrul saliyah. Kalau siapa yang melaksanakan amal kebaikan termasuk bersedekah. Tadi syukur bukan hanya di kita tapi apa Pak? Dengan bersedekah maka diganjarkan oleh 10 sampai 12 kali lipat. Oleh karena ada sebuah kita ibu bapak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada guru TK gajiannya cuma 300.000 rupiah. Dan gaji bawah berapa persen? Dari ibu berapa persen bu? 300.000 rupiah sebulan. Dan kalau Ustaz mohon doanya Ustaz, jadi saya naik sedikit, jangan 300 jadi berapa? 500.000 rupiah. Naiknya banyak begitu tuh. Tidak lain, yang awal 300 jadi berapa? Jadi 500.000 rupiah. Ditanya Ustaz, emang kenapa mau nambahnya benar 500.000 rupiah? Begini Ustaz, karena yang gajian 500.000 rupiah itu kepala TPA-nya, kepala TK-nya, jadi nggak mungkin rasanya kalau lebih dari itu. Nah, bagaimana caranya? Biar saya naik sedekah. Oh, saya yang apa? Bagaimana caranya biar saya doakan? Rupanya saya akan sedekahkan dari saya yang 300.000 rupiah dan saya kasih pagi puasa sunnah. Sholat duha yang mulai dan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beberapa ibu-ibu yang ada di Subhanahu wa Ta'ala beberapa bulan berikutnya datang Ustaz. Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik ya. Bukan lagi 300.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 5.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Lebih lagi berapa Pak? 500. Jadi berapa itu? 5.300.000 rupiah ditanya Ustaz. Emang gimana ceritanya? Kok bisa yang awalnya 300.000 jadi 5.300.000? Dibilang begini Ustaz, kebetulan tahun ini saya misalnya sama orang yang gajian 5 juta rupiah. Maksudnya apa itu? Jadi Allah itu memberikan ganjaran, ada yang langsung, ada yang melalui jalur-jalur yang lainnya. Itu gara-gara itu sekarang. Kalau ada bapak ibu yang punya anak belum nikah, sudah tahu itu. Kalau dia lagi bersedekah, insya Allah nikahnya itu. Nah, ini ada kita juga. Ini juga kita lebih sugesti ya. Kalau kita kaitkan kembali dengan Ramadan, rupanya ada anak pemuda, dia udah usianya sudah lumayan. Kerjaannya udah mapan, tapi dulunya tidak dapat. Akhirnya berdoa ya Allah. Terima kasih selesai ya Allah. Betul. Nah, setelah dia berdoa, rupanya keesokan harinya dia digigit anjing Pak. Digigit anjing gila. Kalau kita berkelakar buruk boleh ya Pak. Orang kita itu apa? Betul, ternyata apa? Digigit anjing gila. Udah gitu anjingnya perempuan lagi. Nah, kalau kita boleh jadi berkata kepada Allah, ini Allah sudah memberi jawaban. Ternyata Allah minta jawaban kepada pemuda itu betul juga Pak. Akhirnya apa? Ketika pemuda itu digigit anjing gila, diopnam di rumah sakit, berminggu-minggu di rumah sakit ketemu dokter yang cantik dan meminta mati akhirnya jodoh Pak. Tapi saya sarankan kalau bapak yang belum bisa atau anaknya yang belum bisa jangan bisa di anjing banyak. Nah, ini Allah berikan janji. Inna Allah la yuhibbul minat. Allah tidak berikan janji. Bertakwa. Dalam bulan Ramadan ini yang masyarakat utama dan sampai Muhammad Rasulullah bertanya,
Ya Rasulullah, ayu amal afdal di Ramadan as-sadaqah di Ramadan. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mulia dikerjakan di bulan Ramadan setelah berpuasa? Ternyata Rasulullah menjawab bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bisa berdoa kembali. Tapi kita bicara tentang bulan berkah. Allah memberikan keberkahan yang melegakan dari orang yang senantiasa puasa. Bahkan masih akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita akan diampuni dari dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena arti Ramadan Pak, artinya apa Ramadan? Ramadan itu artinya itu pembakaran panas. Ternyata perintah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kurang lebih pada tahun kedua Hijriah. Memang kalau di Arab panas ya, udah panas, kondisi waktu itu sangat panas. Makanya bulan Ramadan dikategorikan apa? Bulan panas. Nah, menurut yang lainnya juga, yang ahli tentang kata bahasa dalam kita tuliskan apa? Kita dimaksud dijelaskan ternyata Ramadan ini bermakna berarti dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita puasanya benar, rukunnya benar, kita tahu ilmunya satu Ramadan. Oleh karena menyambut bulan Ramadan kita persiapkan ilmu kita apa? Ilmu tentang puasa, bagaimana yang membatalkan. Karena Rasulullah menyatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saya tanya ya ibu, kalau kerja pengen digaji ya, pengen digaji, tiba-tiba bapak kerja dan digaji oleh Allah. Saya oleh atasan, marah. Nah, ternyata kalau Allah menjelaskan kita itu tidak digaji oleh Allah, tidak diberikan pahala, karena kenapa? Karena kita yang awalnya puasa, ngomongin orang, membimbingkan orang, ada yang diberi pahala kita kan? Tidak berpahala. Tidak, Rasulullah akan lupa kalau ini selalu tinggal di berlaku. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak yang berpuasa? Karena apa? Cuma dirinya berpuasa aja harus karena amalnya dari membumikan orang, mengambil hak orang lain. Bulan Ramadan ini diajarkan juga Pak. Mata kuliah itu bukan yang bersyukur. Tetapi apa? Kita harus berprestasi, disiplin. Ini bulan Ramadan diajar kita disiplin. Disiplin apa? Keimanan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ayat yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah itu yang pertama keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyana ma'sudat alamin. Nah, nama itu jelaskan ternyata puasa ini diajarkan di sisi kita keimanan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang beriman dimanapun di berada, mereka dipantau tadi. Sehingga telah kita berjuang dari itu. Disiplin tidak harus seluruh atasan sampai bekerja, tapi kerjanya maksimal, profesional. Karena kerjanya dengan hati, kerjanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lihat. Ternyata Rasulullah pun menegaskan kalau kita berpuasa betul-betul mengerjakannya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah pun menegaskan ternyata sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, ternyata manusia ini tak berpuasa ada tingkatannya Pak ya. Ada tingkatan yang dikategorikan apa nih Pak? Tahunnya awam. Puasa orangnya awam atau umumnya. Kriteria orang puasa pada umumnya seperti apa? Hanya sekedar menahan diri dari keinginan perut dan kemaluan, cuma makan yang minum, ngomongin orang dia. Ibu-ibu di kampung-kampung itu ngomong Pak. Tapi nyakitnya apa tukang sayur. Tukang sayur lewat, Bang, tomat berapa sih Bang? Tomat 1.000 Mbak. Kecil amat kayak kecil. Kan nyakitin itu mau berjuang Mbak. Ya Allah, ada ya. Bu, ini mau tomat. Untuk bulan puasa. Kalau bulan puasa saya kesel marah ini. Sekarang boleh aja Bu. Kalau itu bilang ini tomat, jadi saya coba sekarang. Mungkin pun jadi saya. Ya itu kan tidak betul ya.
kita lebih batal puasa kita. Ada tadi berkurang pahala kita. Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa orang awam tadi cuma ini. Adalah tidak makan, tidak minum saja, tapi omongan, tatapan mata semua tidak dijaga. Kemudian puasa yang kedua itu orang khusus dicegah dari tindakan wanita berupa tingkah kelihatan dari yang maksiat, kemudian dijaga, omongan dijaga, peninggalan dijaga. Ini secara umum, ini kategori meminta, bukan hanya orang yang puasa pada umumnya. Nah kemudian yang ketiga kami itu puasanya orang yang khusus, bukan hanya organ tubuh saja yang ada dihidupkan, tapi hati kita tidak berubah tangga, termasuk juga nama kita nanti bukannya makan apa ya. Nah ini akan berbeda semuanya. Beberapa saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk bulan Ramadan kita tidur sambut. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, aktif-aktif saja masuk Ramadan pada nyambut juga. Yang awalnya yang pakai jilbab Ramadan, pakai jilbab nyambut dari Ramadan. Orang-orang muslim sudah sama. Mereka tahu kalau kita puasa, biasanya tidak mau makan di luar atau di jalan. Itu biasanya yang makan di luar itu orang umat Islam begitu ya. Di luar, rokok ada di luar. Padahal dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tanya, Bang, itu kenapa kalau itu? Ini kan nggak makan, penuh seperti ini. Nah, itu ada jelas. Suatu yang harus dalam konteks itu berupa asap, minuman, makanan menjadi batal puasanya. Beberapa sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang diharapkan kita yaitu walaupun tidak sampai kepada puasa yang orang yang khusus saja itu, maka hendaknya kita puasa ini mencegah bukan hanya tidak makan minum, tetapi organ tubuh kita itu puasakan. Karena apa? Ternyata ada kita lain bulan Ramadan ibadah puasa dengan satu cara tertentu untuk bisa bertakwa. Nah kita juga oleh Allah apa tujuan kita berpuasa itu takwa. Pelajaran kita bersyukur, pelajaran kita disiplin keimanan, disiplin waktu luar biasa di bulan Ramadan. Kalau ibu ingin melihat umat Islam itu disiplin, lihatnya pas waktu di bulan Ramadan itu disiplin ya dulu. Terutama mau buka tahun, mau iftar. Waktu pun itu berharga, tidak ada tayangan. Yang paling cepat, RGB, SPP, yang ada dulu gimana? Nah itu disiplin waktunya luar biasa. Nah, namun demikian, tadi kita mempuasa Ramadan ini diajarkan kita bukan hanya disiplin kejujuran, disiplin keimanan, disiplin waktu juga. Disiplin waktu, dengan adanya waktu, kita akan memiliki prestasi yang lain. Tadi kita dulu, bulan puasa kita dengan BBM, bulan berkah, dan Masjid. Bahkan kalau bulan Ramadan ini, Al-Quran diturunkan sebagai budaya ringan dan ditunjuk bagi umat manusia. Bahkan sholat sunnah ini, sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan saja. Berkali ada nggak Pak sholat tarawih? Nggak ada, yang ada lagi bulan Ramadan. Ibu bapak nggak usah membedakan, nggak usah menjelekkan orang. Yang tarawihnya 23 rakaat jangan menghina yang 11, jangan. Menghina yang 23. Karena kalau bapak tahu di Madinah itu orang sholat tarawih itu sampai 51 rakaat. Bahkan di Maroko saya punya kawan yang cerita, itu ada sampai 50 rakaat. Itu rata-rata kalau kita di mana Pak? Ya, yang penting yang bisa disalahkan orang yang tarawih. Tetapi apa yang disalahkannya enggak tarawih. Ini yang lebih bersoalan, yang tarawih jangan tarawih. Nah, orang yang bisa bersoalan ini lah, yang kata tadi. Tadi bulan Ramadan, ada malam bulan Ramadan, yang malam 1000 bulan. Satu malam lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kemarin luar biasa 1012. Maka kurang lebih 83 tahun kan 4 bulan. Ini usia manusia aja kalau rumah Nabi Muhammad rata-rata berapa bulan lalu? 60-an. Apalagi kalau pakai standar ukuran usia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal usia berapa? 63 tahun. Jadi kalau ada yang kurang usianya 62 tahun, 11 bulan harap makan yang enak-enak.
Ya walaupun saya nggak tahu, saya mentang-mentang masa masih muda, saya udah puasa, masih muda, masih banyak nanti bertobat. Ternyata banyak Pak, yang orang meninggal yang masih muda. Jangan saya masih muda, balik ke tahun lain, saya punya ada saudara. Baru lari 4 kali meninggal dunia. Karena apa? Ternyata manusia itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal, tuakan, mudahkan. Bahkan ada filosofi Pak, ternyata usia itu ibarat pohon Pak. Pohon kelapa atau pohon apa saja Pak. Pohon yang riang, baik itu pohon melon, pohon beringin. Nah, kalau daunnya kebanyakan kuning, kering bergerak seperti itu Pak. Nah, itu bisa juga diperhati. Tapi coba, dalam keadaan normal, dalam keadaan yang tidak normal, ada badai, angin ribut, justru yang mati duluan itu bukan yang pohon kering Pak. Tetapi yang banyak daunnya, yang masih hijau, yang masih segar. Berarti apa? Kita diingatkan, yang meninggal dunia itu yang mesti yang sudah nenek. Sudah kakek-kakek. Tetapi yang meninggal menjadi ada yang lebih muda. Ini bulan Ramadan seperti yang terungkapkan Allahumma barik lana fi Ramadan wa balikna Ramadan dan sampaikan apa sampai di bulan Ramadan. Karena Rasulullah menyatakan lau ta'ala min ummati ma fi Ramadan la tamlau atau Ramadan. Karena yang umatku tahu apa ada keutamaan bulan Ramadan, pengennya semua bulan Ramadan semua bulan dapat. Kalau saya tahu ada Ramadan. Nah ini adalah yang pertama. Karena apa? Amal ibadah diperkerjakan. Bahkan Rasulullah mengucapkan itu orang yang puasa di bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah puasanya setahun lamanya. Betul kan? Coba kita hitung logikanya. Tadi ayat Al-Quran dikatakan orang yang melakukan amal kebaikan dikerjakan oleh Allah 10 kali lipat. Dalam surah Al-An'am ayat 120. Berarti orang yang puasa bulan Ramadan berapa hari umumnya Pak? Umumnya 30 hari misalkan. 30 ditambah satu tahun berapa hari Pak? 6 hari kali 10 berapa? Berarti 360 hari. Bukannya dalam satu tahun itu berapa hari? 350-an ya? 26 atau berapa? 55. 35 ya. Nah, berbagai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah pada bulan itu bahkan pintu surga dibuka. Oleh karena apa saja ya persiapan mental ini fisik kita latihan dari. Bagaimana ibadah kita apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan amal? Apakah sudah sesuai dengan ilmu yang kita lakukan? Yang termasuk kalau kita paham artinya berusaha apa? Paham artinya. Kalau tidak paham artinya adalah dikibulin juga. Ada suami istri karena dia nggak tahu artinya. Suaminya jadiman, kurangkan susu, doanya pakai susu. Pas doa, suaminya bilang, Allah, ya Allah, berikanlah saya maafna, wasulaka, warubah. Jadi istri bilang, kadang-kadang susu, suami bilang, amin. Padahal artinya apa? Lakinya minta kawin ibu. Ya Allah, berikanlah saya istri tua. 3, 4, itu dia apa? Itu karena apa? Tidak tahu artinya. Oh, karena Ramadan ini aliman di sini kita diajarkan untuk ilmu agama, paham artinya, bagaimana tentang ilmu sholat, ilmu puasa. Nah ini yang kita lihat. Persiapan mental kita bagaimana? Siap. Waktu ada godaan, waktu siang-siang, waktu jam 12 siang, tiba-tiba ada orang makan depan kita, santai saja. Saat kita bekerja di lingkungan kita hari yang berpuasa, santai saja. Ini persiapan mental. Sehingga apa? Tetapi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan dunia spiritual kita, kemudian persiapan pemikiran kita. Apa saja yang kita persiapkan saat kita hanya berbulan Ramadan, fisik dan materi, kemudian prestasi ibadah. Ternyata prestasi apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tahun ini? Apakah bacaan sholat kita sudah baik? Apakah bacaan Quran kita sudah baik? Tahun lalu, apakah kita sudah paham arti Al-Quran? Apakah sudah kita tadarus Al-Quran? Apakah kita sudah khotam tahun lalu satu apa namanya kita khusus khotam maka tahun ini? Kalau kita sudah lakukan ya tapi boleh dua, meningkat tidak dan sebagainya.
Bapak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadikan Ramadan sebagai satu taubat, bulan taubat, dan bulan Ramadan jadikan bulan yang lainnya. Tadi telah kita singgung bahwa target puasa Ramadan itu tak lain dan bukan. Ternyata Allah perintahkan itu pada tahun kedua Hijriah. Dalam hadis yang telah kita singgung tadi, ternyata al-sawma Ramadan imanan maktisaban Bukira lahu ma taqaddama min dhanbi. Min dhanbi ini telah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik, Pak. Redaksi kita menyambut bulan Ramadan itu diungkapkan bukan menggunakan ahlan wa sahlan, tapi menggunakan marhaban. Marhaban itu artinya apa? Ini saya katakan tadi. Dalam bahasa Arab, marhaban itu berasal kata rahab yang berarti luas atau lapang, gembira kita. Dengan adanya bulan Ramadan sama atau kita tahu luar biasa fisik, materi dan seterusnya. Bahkan kalau kita punya anak kita tidak dididik agar bisa nanti puasa dengan sendirinya. Karena puasa ini termasuk kategori amalan yang nyentrik, Pak. Karena yang memberi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak kelihatan orang yang puasa. Coba kalau orang sholat, kelihatan nggak ya sama orang? Kelihatan untuk orang. Biasanya orang 5 menit dia sampai 5 jam, jadi waduh busuk benar itu kan. Waduh kita menyuruh dia. Karena juga begitu. Nah ini kelihatan nggak busuk. Dia hati, dia akan hatinya banyak, gitu kan. Disebut orang. Tapi kalau puasa, Pak, walaupun depan orang kita lemes, tapi orang lain tahu nggak, Pak? Kita di kamar makan, Pak. Nggak ada yang tahu. Kita minum, pelan lemes. Nggak ada juga. Oh, puasanya itu butuh. Kalau itu puasa ya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kali apa? Allah menyatakan puasa ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu. As-sadiqi wa al-'alibi. Sehingga apa? Ruhiyah ini Allah yang senantiasa memantau kita dimanapun kita berada. Nanti rezeki kita itu akan kita bertanggung jawab apakah sudah halal atau jangan-jangan di rumah kita masih ada barang-barang kantor, gunting lah ada di rumah, gunting kantor, hacker lah, pulpen lah ada di rumah itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, Pak, kadang-kadang yang jadi haram. Ibu beli jeruk 2 kilo, ngambil 1, wartawan itu. Tiba-tiba itu mencuri itu. Haram itu mungkin. Nah, ini termasuk juga barang-barang yang ada di kantor yang masih ada di rumah, balik kita jauh-jauh. Nggak ada mau berdagang, kita beli sendiri kita. Nah ini kadang-kadang kenapa? Akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh katanya marhaban ini ada cinta, taat, rindu, berkorban, ini bersama. Itu yang berpisah. Siapa yang memberi, yang lebih. Sampai sahabat ini semua bulan adalah bulan Ramadan, karena banyak utama di dalam bulan Ramadan. Nah ini yang kata Ramadan itu panas yang mengalamikan. Jadi tadi kita singgung ternyata ini tetap Ramadan marhaban. Kata maaf luar lapang, Ramadan datang, luar kanan dan lapang ada. Tadi telah kita singgung Ramadan itu membakar dan mengasah. Bakar apa? Yaitu bakar dan asah ketajaman hati kita. Membakar dosa-dosa kita. Nah, selama datang di Universitas Ramadan, karena nanti kita akan mendapatkan gelar kekayaan kita. Karena dalam Al-Quran tadi apa? Tujuan kita puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Khusus yang kita dapatkan masa kuliah itu dari puasa tadi, puasa banyak yang mendapatkan harus bersyukur, harus jujur, harus apa saja. Karena hidup di dunia itu lebih besar. Yang kekal adalah kehidupan yang di alam akhirat nanti. Nah ini bagaimana ciri dunia ini sekitar Ramadan. Nah ini kita bisa lihat. Ternyata bulan Ramadan itu masanya sebulan gitu ini. Setiap tahun. Kalau bapak-bapak punya mobil, punya motor baru, punya mobil baru, itu ada masa yang namanya servis berkala ya. Artinya apa? Dia membuat mobil itu tahu kapan waktu mobil itu akan rusak, akan harus. Silakan. Apakah mau yang lebih dahulu kilometernya atau bulannya? Maka kita sebagai pengguna mobil harus ikuti itu atau petunjuk. Kalau karena kita betul ikuti petunjuk, maka mobil kita awet ya.
Tapi kalau kita bandel, nggak ngikutin petunjuk yang harusnya servis, kuliah di sebulan sekali, saya nggak servis sampai setahun, Pak. Gimana? Bukan saya, Pak. Akan rusak, akan hancur. Ini kan organ tubuh, Pak. Tadi mesin aja yang menciptakan mesin itu tahu kapan akan habis itu mesin. Termasuk organ tubuh kita, lambung kita ini, organ tubuh kita Allah yang menciptakan. Oleh karena orang yang berpuasa itu akan sehat. Bahkan di dalam teks ini ada yang ada tulisannya, yaitu harus pembuktian, Pak. Yang menyatakan orang yang berpuasa itu sehat, bukan hanya manusia, tetapi termasuk tikus. Tikus, ada salah satu tulisan yang pernah saya baca, yang diucapkan oleh Profesor Henry, kalau itu sehat, ada hal yang menarik. Setelah diuji bahwa tikus biasanya meninggal itu usianya 2,5 tahun. Tapi ada beberapa tikus yang sudah dikasih makan, dia berpuasa. Yang kena ternyata usianya lebih panjang, bukan 2,5 tahun, tetapi jadi 4 tahun. Ini adalah yang menarik, tapi coba kita akan lihat, tetapi yang jelas bahwa di tikus Ramadan itu ada syarat kita masuk Islam. Jadi kalau Bapak nggak mau puasa gampang, nggak usah Islam. Ya, kalau syaratnya aja lagi, berakal. Kalau Bapak ibu nggak mau puasa gampang, jadi gila aja dulu. Ini Bapak nggak puasa. Balik. Nanti Bapak udah balik atau balik? Nah, balik tidak kemudian nipak, kalau ibu pengen nggak puasa, itu betul. Atau lipat kelahiran itu tiap hari. Nah ini, model-model yang bisa kita lihat bahwa khusus yang tawarkan dari puasa. Ternyata ketika berpuasa aja banyak materinya yang bisa dilakukan. Oleh karena ada berpuasa kan, lalu ibadah, puasa yang orang itu ibadah. Sebetulnya apa? Yang digambarkan di bagi kita bangun, kemudian ngomongin orang, maka nilai pahalanya turun, maka dengan dia tidur, dan kalau ngomong orang kan, nilai pahalanya akan terjaga. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau mentang-mentang puasa itu apa tidurnya itu ibadah, itu tidur. Bapak tidur, habis sholat ibu, bapak subuh, tidur, bangun zuhur. Habis sholat zuhur, tidur lagi, bangun asar. Habis sholat asar, tidur lagi. Bukan bangun harganya, tidur puasa kan? Nah, berpuasa itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan dari kita menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau jaga tadi, kita tidak akan bernilai pahala, akan sia-sia pahala ibadah kita. Semoga kita nanti ini mendapatkan ijazah. Nama ijazahnya tadi, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Puasa itu bertakwa, bersyukur, berkasih panjang usia, dapat rezeki, nikmat, dan seterusnya. Bahkan diulang kembali. Yang pertama, la'allakum tattaqun, la'allakum yattaqun. Supaya kita bertakwa semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semoga dapat ijazah takwa. Bapak yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada penelitian. Tapi ini saya ingin cek dulu. Halamannya cukup lumayan. Baik, ada penelitian tentang puasa sehat. Dalam hadis dikatakan sumu tasrifu. Berpuasa kalian pasti akan sehat. Ternyata yang diungkapkan oleh Rasulullah hadis ini luar biasa. Banyak bahwa mereka bukan hanya orang muslim, Profesor Henry, Profesor yang lainnya, tetapi juga bahwa orang muslim, orang yang berpuasa itu betul sehat. Bapak pernah lihat orang yang ingin dioperasi, operasi jantung, operasi apa saja itu harus berpuasa nggak Pak? Harus puasa dulu, harus sehat. Ular, bukan murid dia puasa dulu. Puasa dulu, agar jadi casingnya baik, bagus. Telur, ayam itu, agar ayam anaknya itu meletak, dia puasa nggak Pak? Puasa, dokter semua tidak berjalan berpuasa, akan disembuh semuanya. Ya ini yang satu selatan kita lihat sekarang bagaimana. Ada ternyata seorang dokter pada zaman Rasul yang bernama Khalid bin Haudah,
mengatakan lambung adalah rumah penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat. Oleh karena kalau perut kita sumbernya di penyakit ini. Kalau perut kita sehat, insya Allah juga semua yang lainnya akan sehat seperti miskin. Ini sumbernya bisa kita cek. Nah kemudian orang Islam hidup bukan untuk makan, kita ingatkan dari pelajaran. Ini Universitas Ramadan ini ingatkan. Ternyata orang Islam itu hidup bukan untuk makan. Makan lagi, minum lagi. Tidak ada bedanya dengan binatang. Tapi umat Islam bukan hanya makan, tapi harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan makan untuk pengabdian terhadap Allah. Kita makan untuk bekerja, beribadah, sehingga bernilai pahala. Oleh karena orang yang bekerja versi Islam bukan hanya mendapatkan rezeki, tapi mendapat pahala dari Allah. Kenapa? Dinilai keikhlasan, dinilai oleh ibadah. Nah, orang tadi itu oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sebagai ungkapan solidaritas sosial. Namun, penduduk manusia tidak ada seorang pun yang berobat dan akhirnya pulang dan bertanya kepada Rasulullah, apa rahasianya ini? Ternyata bagi kaum yang tidak makan, ini Rasulullah jawab, ternyata umat Islam itu tidak sakit kenapa? Karena kaum umat Islam itu tidak makan sehingga merasa lapar. Dan bila makan, kami tidak sampai tidak. Artinya over. Sesuai dengan kebutuhan, tidak menjadi sehat. Apalagi dengan berpuasa, suruh kasih berpuasa kalian pasti kalian akan sehat. Nah kemudian ada juga dari Muhammad Dawahiri dan Ibnu Cairo mengatakan ternyata hubungan antara puasa dengan penyakit itu luar biasa sekali. Kalau kita berpuasa, itu menjadi halus. Dan berpuasa dengan puasa lebih halus. Ibu-ibu, lagi buat saya ya. Tidak perlu pakai dulu ya. Nah, ternyata dari kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat sekali. Jauh lebih kuat dan kulit semakin cerah, semakin lembut, semakin bagus. Nah, ini kemudian ini tadi yang saya bilang tikus nih. Jadi meneliti tikus putih yang dipuasakan, ternyata apa? Umurnya itu lebih panjang dari umur biasanya. Kalau umur tikus 2,5 tahun, ternyata dengan dipuasakan berapa Pak? Jadi 4 tahun. Nah, di Jepang ada tikus puasa juga pada tahun 2000 penanganan kemudian pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh. Pada hari ke-7, orang yang melakukan puasa meningkat karena jumlah darah putihnya bertambah. Seperti diketahui bahwa darah putih ini amat berguna untuk membunuh virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh semacam antibodi. Artinya apa? Kalau kita berpuasa, darah putih itu semakin meningkat, akan lebih bagus. Kemudian puasa dapat memberikan perkembangan sel kanker. Maka ada percobaan dari tikus yang terserang kanker ini. Nah, terikat penelitian dilakukan terhadap 2 ekor tikus di Amerika Serikat pada 2 tikus tersebut memberikan sel kanker. Tikus pertama diberi makan seperti biasa. Sedangkan pada tikus kedua tidak diberi makan, dipuasakan. Dan dari 2 ekor tikus, eksperimen berdepannya terbukti tikus pertama mati karena apa Mas? Virus kanker. Sedangkan tikus kedua dari puasakan itu dapat bertahan hidup karena sel kanker. Nah, artinya apa? Itu apa tadi? Itu bahasa dari hasil dengan sumu, tapi hukum apa kalian? Pasti kalian akan sehat. Dan lebih banyak lagi penelitian yang kita lihat ternyata berdasarkan penelitian ternak Amerika juga melakukan riset. Ternyata 824 ayam bertelur yang produksinya semakin menurun. Karena ayam yang sudah semakin tahun produksinya menurun telurnya. Nah, yang dilakukan apa? Penelitian ini dilakukan terhadap 2 kelompok ayam bertelur yang selama 3 bulan bertelur atau bertelur, terus menurut pada bulan keempat produktivitasnya bertelurnya itu apa? Turun. Hingga 70% pada kelompok pertama dan diberi makan selama beberapa jam dalam jangka waktu 10 hari dipuasakan. Sedangkan kelompok kedua diberi makan seperti biasa. Ternyata lupa yang membuktikan. Ternyata pada kelompok pertama itu yang dipuasakan selama 10 hari, produktivitasnya berturun kembali seperti semula. Artinya meningkat. Kemudian ternyata pada kelompok kedua yang dipuasakan tidak mengalami peningkatan. Ini yang luar biasa kita lihat
ternyata ilmu tadi itu bisa dikembangkan. Bahkan orang yang puasa itu jadi cerdas. Sebagaimana Imam Syafi'i, ternyata kenapa sampai dia cerdas? Usia 12 tahun juga kata ulama. Ternyata Imam Syafi'i itu sering puasa, sering Kemis, bahkan puasa Nabi Daud. Nah ini yang dikatakan Imam Syafi'i dengan kepintaran dan kekuatan hafalan. Ketika berusia 12 tahun beliau sudah bertaraf ulama besar dan layak memberi fatwa. Beliau senantiasa makan puasa sunnah. Pada suatu hari beliau menceritakan bahwa beliau sudah 12 tahun tidak pernah kenyang. Artinya apa? Tidak over ya. Artinya ada sepertiga yang masih ada rongga sehingga bisa sehat. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian yang mengamalkan rahasia ajaib inilah para pendidik Islam, para era pimpinan Islam menjadi selalu kita dan jadi mereka berpuasa sunnah. Bahkan kalau kita lihat mantan presiden kita itu B.J. Habibie, itu juga ternyata rasanya dengan rajin puasa, rajin tahajud, rajin puasa sunnah dan seterusnya. Nah ini yang bisa kita lihat tentang penelitian ada beberapa yang dilakukan. Kemudian ada seorang pakar pengetahuan Amerika melakukan terhadap penelitian psikologi membuktikan bahwa puasa mempengaruhi derajat kecerdasan seseorang. Oleh karena tadi Muhammad yang mengatakan orang yang puasa itu bisa jenius, bisa berprestasi. Karena tadi dijelaskan tubuh tapi bukan sehat, tetapi bisa jadi cerdas organ tubuhnya kita. Nah, uji dilakukan terhadap sejumlah orang yang rajin berpuasa dan sejumlah orang yang tidak berpuasa. Hasilnya supaya membuktikan ternyata orang yang rajin berpuasa memperoleh skor nilai yang jauh lebih tinggi dalam ujian berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi ini yang bisa dilihat tentang Ramadan, Ramadan. Bukan hanya tadi artis umat Islam saya yang nyambut Ramadan, sampai panitia aja, Pak itu panitia Ramadan. Ada diskusi dua kali. Panitia pertama bilang, Eka mau nyambut bulan Ramadan kan, mau tobat. Kata yang bagian satu, maksudnya mau balik laki-laki. Enggak, saya mau pakai jilbab katanya. Jadi bukannya tobat dari laki-laki, tapi apa? Pakai jilbab, akhirnya apa? Kenapa kau Ustaz? Gimana sih sebetulnya hukum banci? Ustaz ceritain, kalau dia panjang, pokoknya banci itu salah satu orang yang tersebut kepada Allah. Haram hukumnya. Kepada banci bilang, psikologi saya kan orangnya keperempuan, dia harus butuh perempuan. Tetap aja Ustaz bilang, enggak boleh, haram gitu kan. Tapi sambil banci kan banyak dengan ngomongnya terus. Akhirnya bikin hati Ustaz apa? Kesel. Akhirnya banci itu bilang, Ustaz, nanti kalau orang laki-laki meninggal, kita akan berikan almarhum ya. Iya, kata Ustaz. Nah kalau perempuan, almarhumah. Kalau laki-laki, alhamdulillah. Karena kesel tadi, hanya dulu sudah bisa ditahu. Nah, beberapa ibu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Taala guyonan atau anekdot orang puasa. Namun puasa itu tidak hanya umat Islam, orang Kristen juga mendapatkan keberkahan. Kalau itu beli makanan, itu belinya ke mana, Bu? Beli keranjang, beli Cina, beli mana? Ke orang Cina, Muslim bukan ya? Bukan belikan keberkahan, kita beli makanan, beli daging. Dan juga apa? Bukan orang Muslim, tapi non-Muslim. Nah, yang siapa puasa itu berikan keberkahan bukan umat Islam, tetapi seluruh umat yang ada. Baik, Bapak-Bapak yang dimiliki oleh Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada kita juga sedang puasa. Kita puasa ini sebetulnya melatih nanti kehidupan. Dulu kita belajar berilmu. Kalau kita berilmu, apa sih kita lama? Ada jamaah umroh Ramadan ketika umroh di Mekah. Kemudian ketika datang, kemudian barang itu dibawa. Para kulit berebut. Ada yang dari Turki, ada yang dari mana berebut. Karena pakai korban, kalau anak gitu ya. Pakai korban. Nah, pas berebut marah-marah itu. Marah-marah tapi ketika raja, kata orang Islam itu yang umroh Ramadan, karena dia tahu apa namanya api aras, kalau dia marah, dia kata-kataan, dia bilang apa? Samping doa ini, amin. Makanya kita mereka. Lagi, marah-marah, ini artinya apa? Kita harus belajar, alim di sini, ilmu agama, ilmu umum. Ilmu umum itu bagaimana? Kalau kita ingin paham
di sukses di dunia, ya pakai ilmunya, belajar ilmu komputer, bahasa Inggris. Nah, belajar Inggris itu sama. Kalau bapaknya dia jago bahasa Inggris, anaknya jago bahasa Inggris, Pak. Jadi jago bahasa Inggris, bapaknya hafal Quran, anaknya juga hafal Al-Quran. Saya pernah menyaksikan itu ada bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Al-Quran, anaknya usia 6 tahun sudah hafal Quran dan bisa pakai bahasa Persia, bahasa Arab. Maka bisa berkomunikasi. Kenapa? Diajarkan oleh bapaknya. Bulan Ramadan tadi ini, kita bulan Ramadan kita ajar ke anak kita, sampai dipaksa, sampai sudah di 5 bulan. Kalau dia takutnya tanya, jam 10, ya udah, kita kasih tahu jam 10. Nanti kalau udah kerja jam 10 pagi nanti jam 12. Terus lama-lama ya jadi terbiasa. Dia akan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kali ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak kuat ada Ustaz Muhammad Fian dari LCMH yang telah memberikan perhatiannya kepada kita semua, mulai dari persiapan puasa, pelaksanaan hingga hikmah puasa. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya, kami nanti menanyakan waktu. Silakan para bapak atau ibu yang ingin bertanya. Kita masuk ke segmen tanya jawab. Silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Atau bapak? Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah paham, tidak perlu bertanya. Semuanya sudah paham, alhamdulillah. Itulah yang diajarkan tadi. Kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillah. Ya, tadi dalam agenda sudah disebutkan setelah selesai maka kita akan berdoa dan ini juga selesai kalau doa akan dipimpin oleh Ustaz kita Muhammad Fian dari LCMH. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita mesti merekat kembali ya, satu slide saja. Ini sebetulnya yang ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini menyambut bulan Ramadan, kita harus siap semuanya, siap materi, fisik dan seterusnya. Kita ingin mengetahui ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ini diantaranya ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 surah Al-Lakum Tasakun. Sampai akhirnya di bulan Syawal itu peningkatan Pak, naik. Setelah kita puasa di bulan Ramadan, nanti Syawal itu menaik takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Idul Fitri kembali kepada Fitri. Karena dosa kita jauhkan oleh Allah, sehingga kita jadi suci seperti bayi yang kembali, seperti anak fisik yang baru lahir. Tentunya kita tidak mungkin suci, bersih jiwa kita kalau tidak dilakukan dengan ilmunya. Tadi dengan puasanya minimal kuat atau kuat seperti sekali. Nah, ada hal yang boleh disampaikan hukum pada Ramadan ini wajib hukumnya. Kecuali tadi ada ketentuan yang lain. Kemudian yang wajib berpuasa seperti bingung negeri, berakal, balik, dan seterusnya. Rukun puasa ini jangan lupa pakainya. Nah, kemudian menahan diri dari membatalkan. Perkara yang membatalkan puasa pada sekali tidak kita belajar lagi ilmu tentang puasa. Sehingga puasa kita akan bernilai. Plus bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau bulan Ramadan banyak amal ibadah, bukan puasa, terawih, bahkan kita dulu berzakat, dulu bersedekah. Selain apa? Kita merasa dalam harta kita terhadap hak orang lain. Jika timbul keberkahan yang luar biasa. Semoga kita sampai dalam bulan Ramadan penuh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kita semuanya menuju kepada derajat mustaqim. Mari kita baca istighfar. Astaghfirullah. Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'ti al-'amalu wa yujazi al-muzid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma faqqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan akan memasuki bulan Sha'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah usia kami untuk memasuki bulan Ramadan. Tingkatkanlah kandungan kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia yang bermanfaat ya Allah, baik tempat kerjaan kami, baik di masyarakat kami, baik di keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi negara kami, bahkan untuk agama kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal ya Allah, agar rezeki tersebut bisa berikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk senantiasa bersedekah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk menguruskan harta hak orang lain yang telah kami miliki kepada mereka yang membutuhkan ya Allah dengan berzakat. Karena dengan berzakat insya Allah harta kami akan berkah ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaymin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah puasa pada tahun ini kami memiliki prestasi yang lebih baik ya Allah dibanding tahun sebelumnya. Prestasi dalam beribadah, prestasi kami dalam bekerja, prestasi kami dalam bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami termasuk manusia yang memberikan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua ya Allah, yang senantiasa bermanfaat bagi negeri ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih tanpa aplikasi, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Penyayang, yang kasih sayang tak pernah terbilang. Berikanlah kepada kami kasih sayang dalam urusan hati kami ya Allah, saat menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga pemerintah, memberikan manfaat bagi karyawan, bagi PNS yang lainnya ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah, kesabaran kepada kami saat mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, baik itu besar maupun kecil. Sehingga kami senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah, senantiasa bertawakal kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami termasuk dalam Ramadan salat kami salat yang khusyuk, salat yang senantiasa hadir dalam jiwa kami itu, hati-hati kami ya Allah, sehingga hati kami tak beribadah kepada Engkau setelah kami meninggal dunia, maka dengan kekhusyuan itu kami meninggal ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.